Shalom anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pelajaran minggu lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana caranya merawat anggota-anggota tubuh. Dan Bapak sudah melihat penugasan kalian, bahwa kalian menuliskan bagaimana cara-cara untuk merawat anggota-anggota tubuh, dan kalian juga menuliskan tugas tentang bagaimana kalian berterima kasih kepada Allah melalui doa atas anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kalian. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita, tetapi terlebih dahulu Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari anak-anak lipat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan melanjutkan pelajaran kami pada pelajaran pertemuan keempat, pendidikan agama Kristen kelas 1 ya Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya untuk mengerti dengan baik pelajaran kami, dan terlebih kami boleh melakukan dan melaksanakan semua pembelajaran kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkatilah orang tua kami, Tuhan berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, kekuatan dan rezeki untuk mencukupi semua kebutuhan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang keempat ini. Ini pelajaran kita hari ini. Sudah terlihat semuanya? Oke. Pelajaran kita pada pertemuan yang keempat ini, yakni aku merawat tubuhku. Mengapa kita anak-anak harus merawat tubuh? Kembali lagi, Bapak sudah menugasi kalian. Bagaimana cara merawat mata, bagaimana cara merawat telinga, merawat mulut, merawat tangan, merawat kaki, dan kalian sudah jawab dengan baik. Ya, kalau Bapak melihat jawaban-jawaban kalian, sebentar Bapak akan melihat jawaban-jawaban kalian di grup kelas 1. Ini Bapak sudah melihat jawaban-jawaban kalian, ada yang menuliskan ya, kalau untuk merawat mata itu tidak boleh membaca di lampu yang gelap ya. Terus tidak boleh keseringan main HP. Terus tidak boleh menonton TV terlalu lama ya. Terus kemudian cara merawat telinga, ada juga cara merawat telinga di sini dibuat. Kita harus membersihkannya setelah mandi, mengeringkannya setelah mandi. Terus ada juga di sini ya, untuk cara merawat mulut ya, menggosok gigi ya. Jangan lupa menggosok gigi menggunakan obat kumur. Terus ada juga di sini ya, teman kalian, cara merawat kaki, yakni jaga kebersihan kaki. Terus senantiasa membersihkan kuku kalau sudah panjang, dan juga jangan lupa menggunakan sendal. Terus ada juga di sini cara merawat hidung, membersihkan hidung, jangan menusuk hidung. Sementara Bapak tidak menyuruh sebenarnya hidungnya, tidak ada Bapak menyuruh untuk membersihkan hidung. Ya. Terus ada juga di sini Bapak buat cara merawat telinga tadi sudah, cara merawat tangan, yakni sering mencuci tangan dan lain sebagainya. Dan Bapak juga sudah membaca bagaimana kalian mengucap syukur, yaitu salah satunya Bapak akan bacakan mengatakan seperti ini. Satu dari antara kalian mengatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, memberikan tubuh yang lengkap untukku, dan semoga saya bisa mempergunakannya dengan baik dan akan terus memelihara tubuhku supaya aku tetap sehat. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak membaca sangat menarik sekali tugas-tugas kalian, dan Bapak ingin sekali kalian bukan hanya mengetahui cara-cara merawatnya, terus cara menjaganya, manfaatnya, tapi kalian bisa melakukannya. Bukan lagi diingatkan oleh orang tua, bukan lagi senantiasa dimarah-marahin orang tua, gitu. Supaya mandi, supaya jangan terlalu lama bermain handphone, tapi kalian dengan kesadaran itu melakukannya setiap hari.
Anak-anak sekalian, bahan Alkitab untuk pembelajaran kita hari ini ialah dari Yesaya 1 ayat yang ke-16. Dalam pengantar pembelajaran kita, mengapa kita merawat tubuh kita harus kita mengerti dengan baik. Tubuhku istimewa. Allah menciptakan aku istimewa. Artinya tubuhku berharga. Aku mau bersyukur untuk tubuhku. Caranya dengan rajin merawat tubuh. Anak-anak, mengapa Bapak senantiasa mengingatkan kalian untuk merawat tubuh kalian? Karena yang pertama, kalian itu istimewa. Tubuh kalian itu istimewa. Anak-anak, yang kedua, Bapak mau sampaikan. Selain kalian istimewa, kalian itu adalah berharga. Kalian tahu anak-anak, sesuatu yang istimewa itu, kalau kita mempunyai contoh, kita mempunyai suatu benda yang sangat istimewa, karena itu pemberian orang tua kita, itu dibelikan ketika kita ulang tahun, pasti kita akan jaga, kita akan rawat. Kita tidak mau itu barang yang dikasih orang tua itu karena istimewa, tidak mau dicuri oleh orang lain, tidak mau diambil orang lain, tidak mau rusak. Gitu. Pasti akan dijaga, dirawat, disimpan dengan baik. Dan juga demikian, kalau ada sebuah barang yang berharga, pasti barang berharga itu tidak akan ditaruh sembarangan. Ya, akan diletak-letakkan sembarangan. Contoh, gitu ya. Di rumah kalian misalnya ada barang berharga, misalnya contoh orang tua kalian punya emas. Pernahkah kalian melihat kalung emas orang tua kalian diletak-letakkan di lantai seperti itu? Pernah nggak kalian melihat kalung emas orang tua yang diletakkan di lantai, cincinnya yang emas diletakkan di lantai? Ini tidak pernah. Karena itu berharga, pasti disimpan dengan baik oleh orang tua kalian. Barang-barang berharga lainnya pasti disimpan di lemari dengan baik, dengan rapi. Jadi kalau sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berharga, itu pasti akan dijaga dengan baik. Karena apa? Bapak selalu katakan, betapa berharganya kita manusia. Ya, anak-anak, perlu Bapak mau sampaikan. Dulu ada cerita-cerita tentang anak itu diculik. Terus nanti diambil bola matanya. Mengapa anak itu diculik bisa diambil bola matanya? Karena bola mata itu mahal sekali. Bisa sampai ratusan juta. Coba bayangkan, 1 juta aja sudah banyak. Apalagi ratusan juta. Bola mata itu bisa ratusan juta. 2 bola mata bisa sampai miliar. Berharga nggak? Mahal nggak? Mobil yang mahal aja 1 miliar itu bisa kita punya mobil yang mahal. Tapi itu hanya bisa digantikan dengan 2 mata. Coba 2 mata kita ini miliaran harga. Tetapi di hadapan Tuhan ini lebih daripada miliaran. Karena kita ciptaan Tuhan. Terus ada juga anak diculik juga untuk mengambil apa organ tubuhnya yang lain. Misalnya ada hatinya, ada jantungnya. Semuanya mahal-mahal. Misalnya jantungnya itu, tanyakan orang tuanya, miliaran, ratusan juta, dan lain sebagainya. Makanya juga orang tua kalian mengingatkan kalian jangan bermain jauh-jauh. Karena apa? Karena sekeliling kita juga terkadang banyak orang-orang yang jahat pikirannya. Gitu. Karena apa? Karena kita ini berharga, karena kita ini mahal. Anggota-anggota tubuh kita ini sangat berharga, sangat mahal sekali. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat mahal sekali, sangat berharga sekali. Maka dengan demikian kalian harus menjaganya. Bapak sudah katakan begini, mana lebih kamu pilih? Bisa punya rumah yang mewah, 10 tingkat, tapi kamu tidak bisa melihat. Mau nggak? Kamu bisa membeli, kamu menjual misalnya, mata kita ini kan mahal sekali. Terus mata kita ini digantikan rumah yang mewah, mobil yang mewah. Kalian mau tidak? Kalau Bapak tidak mau. Bapak lebih lebih mending hidup sederhana, tetapi bisa melihat dunia yang indah. Sekarang Bapak mau tanya, kalian mau nggak mata kalian rusak karena bermain handphone?
Kalau Bapak nggak mau, lebih baik handphonenya Bapak singkirkan sesekali saja main handphone, tapi Bapak tetap bisa melihat dunia yang indah cipta. Karena kita ini berharga sekali. Oleh karena itu anak-anak, Bapak mau memberikan buah lagu untuk kita bisa belajar bersama, ya. Untuk kita boleh belajar bersama tentang sebuah lagu bahwa kita itu sangat berharga sekali. Oke anak-anak, dilihat bersama ya. Istimewa, ikutin gerakan kakak ya. Musik. Tetap selalu bersukacita. Itu dia anak-anak. Tadi Bapak sudah tampilkan sebuah lagu yang menggambarkan bahwa kalian dan semua manusia, termasuk Bapak, orang tua kalian, orang sekeliling kalian, semua manusia itu adalah istimewa. Bukan karena orang lain mengatakan kita istimewa, bukan karena kita dipuji makanya kita menjadi istimewa, tapi Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kita istimewa, dan juga Alkitab yang mengatakan bahwa kita istimewa. Dan anak-anak sekalian, keistimewaan kita yang pertama ialah karena kita itu diciptakan oleh Tuhan, dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Itulah bentuk keistimewaan kita yang pertama. Yang kedua, keistimewaan kita karena senantiasa Allah selalu bersama-sama dengan kita. Kita dijaga senantiasa, kita dirawat senantiasa, kita dibimbing senantiasa, dan Allah itu selalu ada di depan kita, di belakang kita, di samping kita, dan juga di setiap langkah-langkah kita. Oleh karena itu anak-anak, kalau ada yang mengatakan di antara kalian, aku bukan anak istimewa, itu salah. Karena kamu adalah anak istimewa. Kalau ada yang mengatakan, aku itu kurang ganteng, Pak, yang lain ganteng. Jangan salah,
Kamu anak yang istimewa. Sudah, memang Tuhan menciptakan kita semua berbeda. Ada yang kulitnya sawo matang, hitam, putih, ada yang rambutnya lurus, terus ada yang mungkin badannya gemuk, tinggi, pendek, tapi semua adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Ingat, kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Oleh karena itu anak-anak, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Semuanya, tubuhku istimewa, Allah menciptakan aku istimewa, artinya tubuhku berharga. Aku mau bersyukur untuk tubuhku, caranya dengan rajin merawat tubuh. Yesaya 1 ayat 16a mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Anak-anak sekalian, Tuhan menyukai anak-anak yang bersyukur. Tuhan menyukai anak-anak yang berterima kasih atas anggota tubuh yang Tuhan berikan kepadanya. Dan Tuhan tidak ingin kalian menyia-nyiakannya. Dan Tuhan tidak ingin kalian itu justru memanfaatkan anggota tubuh itu untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Justru Tuhan senantiasa mengingatkan kita untuk apa? Senantiasa merawat anggota-anggota tubuh itu. Dan dalam Yesaya 1 ayat 16 ini dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Karena apa? Karena Allah tidak ingin kamu mempergunakan matamu untuk sesuatu yang tidak baik, kamu mempergunakan telingamu untuk dengar-dengaran sesuatu yang tidak baik, kamu mempergunakan mulutmu untuk memperkatakan sesuatu yang tidak baik. Tuhan tidak mau melihat kamu mempergunakan tanganmu untuk sesuatu yang tidak baik, mempergunakan kakimu untuk sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita adalah makhluk mulia istimewa. Tuhan menciptakan kita sungguh sangat baik. Maka jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Anak-anak sekalian, ada sebuah lagu di sini, ya, pasti kalian juga sudah tahu. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Anak-anak, siapakah di antara kalian yang bangun tidur itu terus membersihkan tubuhnya dengan mandi dan tidak lupa menggosok gigi? Atau siapakah di antara kalian selepas tidur atau setelah bangun kalian menolong ibu kalian untuk membersihkan tempat tidur kalian? Adakah di antara kalian yang seperti itu? Kalau di antara kalian masih ada yang malas-malasan setelah bangun tidur, tidak mau membersihkan tubuhnya, terus tiba-tiba langsung makan tanpa cuci tangan, maka Bapak ingatkan, basuhlah dirimu terlebih dahulu, terus bersihkanlah dirimu, baru kamu melakukan aktivitas-aktivitas, ya, supaya dengan tubuh yang bersih, yang segar, kamu bisa dengan semangat melakukan tugas setiap hari. Anak-anak sekalian, pada bagian A ini aku mau merawat tubuhku. Bapak sudah meminta kalian untuk mengerjakan tentang bagaimana cara merawat anggota tubuh, dan Bapak melihat semua hasilnya sangat baik sekali. Dan Bapak inginkan bukan hanya kalian menuliskannya baik, tapi melakukannya setiap hari juga. Pentingnya merawat tubuh. Apa yang kamu rasakan jika melakukan kegiatan seperti pada gambar dalam kotak ini? Gambarlah wajah tersenyum untuk jawaban yang kamu pilih. Gambar yang pertama ialah seorang anak yang dengan semangat pagi-pagi berangkat ke sekolah. Pasti ini akan mendapatkan gambar yang tersenyum. Terus yang kedua, seorang anak yang pagi-pagi, ya, pagi-pagi dia sebelum berangkat sekolah dengan semangat, ya, ada gambar di tengahnya, dia makan terlebih dahulu, ya, dia sarapan terlebih. Kalian anak yang seperti apa? Apakah kalian telah memulai kegiatan kalian dengan sarapan atau kalian malah malas makan? Coba lihat, ini akibatnya. Seorang anak yang malas makan pasti akan lemah, lesu,
tidak punya tenaga. Yang kedua, ada gambar seorang anak yang tidur. Apakah kalian sebelum tidur itu belajar, atau apakah kalian tidur tepat waktu? Sehingga ketika belajar kalian bisa dengan fokus belajar atau tidak ngantuk-ngantuk. Atau kalian masih asik bermain handphone sampai larut malam. Akhirnya di sekolah kalian ngantuk-ngantuk. Anak-anak, Bapak mengingatkan, tidur itu sangat kalian butuhkan. Masih anak-anak. Untuk apa? Untuk kalian boleh bertumbuh dengan baik. Untuk kalian boleh berkembang tubuhnya dengan baik, maka kalian membutuhkan waktu. Terus kemudian anak-anak, ada seorang anak yang mandi. Apakah kalian sebelum berangkat sekolah itu mandi? Atau cuma cuci muka saja? Atau malas-malasan seperti ini, malas mandi langsung ganti baju berangkat sekolah. Bapak mengingatkan kalian nanti, kalau memang sekarang belajar di rumah, itu pun kalian kalau bisa mandi terlebih dahulu supaya semangat. Oke, oleh karena itu anak-anak, ya, nyanyian yang kita pernah pelajari yaitu hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Maka Bapak mengingatkan, mari kita berhati-hati mempergunakan semua anggota tubuh kita karena kita ini adalah makhluk yang sangat berharga, manusia yang sangat berharga, anak-anak yang sangat berharga. Dan dalam beberapa kitab dijelaskan tentang anak-anak. Tuhan Yesus memarahi orang-orang yang melarang anak-anak dekat kepada Dia. Karena Tuhan Yesus menganggap anak-anak itu adalah anak-anak yang berharga. Ya, anak-anak yang berharga. Yang dimana anak-anak itu ialah anak-anak yang kelak menjadi besar, tumbuh besar, dan dewasa. Sehingga anak-anak itu mulai dari kecil, seperti kalian, harus mulai membiasakan diri dekat dengan Tuhan. Kemudian dalam beberapa Alkitab, tulisan Alkitab juga pernah dijelaskan bahwa siapa salah satu orang atau guru yang menyesatkan anak-anak, maka dia akan dihukum. Itulah berharganya anak-anak itu di hadapan Tuhan. Jadi siapa yang menyesatkan anak-anak itu, siapa yang membawa mereka ke jalan yang tidak baik, maka Tuhan akan menghukum orang itu. Oleh karena itu Bapak mengingatkan kalian terus-menerus untuk kalian merawat anggota tubuh kalian. Jangan pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi anak-anak sekalian, kalian sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalian sangat istimewa di hadapan Tuhan. Maka perlakukanlah tubuh itu sebagai tubuh yang berharga. Perlakukanlah kamu, dirimu sebagai manusia yang istimewa. Oke anak-anak sekalian, Bapak meminta kalian untuk mengerjakan sebuah tugas. Apa tugas kita anak-anak? Yang pertama ialah mintalah jawaban kepada orang tua. Oke anak-anak, mintalah jawaban kepada orang tua. Sudah? Pertanyaannya nomor 1. Mengapa aku istimewa? Yang kedua, mengapa aku berharga? Terus yang ketiga, bagaimana aku bagaimana aku eh, bagaimana aku merawat tubuhku supaya tetap istimewa dan berharga. Sudah?
Terus yang keempat, Bapak minta tugas kalian ialah menuliskan ayat Alkitab dari Yesaya 1, yang tadi Yesaya 1 ayat 16a. Oke, anak-anak. Yesaya 1 ayat 16a. Oke. Jadi tugas kita hari ini anak-anak adalah yang pertama, mengapa, mintalah jawaban kepada orang tua, mengapa aku istimewa? Yang kedua, mengapa aku berharga? Yang ketiga, bagaimana caranya ya aku merawat tubuhku supaya aku tetap berharga, supaya aku tetap istimewa. Terus yang keempat, menuliskan ayat Alkitab dari Yesaya 1 ayat 16a. Sekalian, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ingat, kamu istimewa, kamu berharga. Oleh karena itu, jangan rusak keistimewaanmu dan jangan rusak keberhargaan. Mengapa kamu istimewa? Mengapa kamu berharga? Karena kamu diciptakan oleh Allah secara langsung dengan tangannya sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran pendidikan Kristen anak kelas 1, pertemuan keempat, istimewanya diri kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami senantiasa untuk merawat tubuh kami sebagai makhluk istimewa dan berharga. Tuhan Yesus berkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, berilah mereka kekuatan dan juga kesehatan dan juga untuk mencukupi semua kebutuhan. Terlebih ya Tuhan, berilah kami kepintaran, kecerdasan untuk mengerti pelajaran kami dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Sampai bertemu kembali pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.